Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Winarno dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, jurusan Teknik Elektro. NIM saya 244103000678. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya untuk UAS di mata pelajaran perancangan sistem energi. Di sini saya mengambil judul analisis potensi pengembangan energi surya di rawa bendungan Kabupaten Cilacap menggunakan long range energi alternatif atau dengan aplikasi LIAP. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dalam artikel saya di sini. Di sini kenapa saya mengambil judul ini, karena Kabupaten Cilacap merupakan satu wilayah dengan aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi yang sangat berkembang. Di sisi lain, penggunaan energi terbaru perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional. Dalam penelitian ini, kawasan rawa bendungan Kabupaten Cilacap saya pilih sebagai lokasi yang akan saya kaji untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Di sini saya menggunakan aplikasi Layup untuk mendukung analisis saya. Tujuan dari pembukaan artikel ini, yang pertama memproyeksikan kebutuhan energi listrik Kabupaten Cilacap sampai tahun 2050. Yang kedua, menganalisis pengembangan PLTS rawa bendungan menggunakan model LEAP. Yang ketiga, membandingkan hasil pengembangan PLTS melalui 3 skenario, yaitu bau, EBT, dan optimistik. Yang kedua, kita masuk ke bab metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data konsumsi energi listrik, data PDRB Kabupaten Cilacap, serta data pendukung terkait energi surya. Nah, di sini terdapat peta lokasi rawa bendungan yang kita akan kaji, karena sebagian besar wilayahnya kan terdapat perairan dan sebagian lagi digunakan untuk tempat pemincingan dan budidaya ikan. Dari data di sini, data di PDRB Kabupaten Cilacap. Ini ada data dari PDRB, NASA Power, Global Solar, BMKG, dan BPWS Riopak untuk mengetahui apa sih yang ada di rawa bendungan secara dengan kayak luas, di koordinat, dan di NASA Power ini untuk mengetahui iritasi matahari atau matahari yang ada di area PLTS dalam kurun waktu saya ambil data dari 2015 sampai 2024. Ini kita masuk ke ini data-data yang sudah saya rangkum menjadi satu. Ada dari BPS Opak, NASA Power, dan Global Solar, BMKG, BPS, PLN, dan hasil dari pembandingan di jurnal. Nah, kita langsung menuju ke aplikasi Layup-nya. Bentar. Nah, ini hasil result yang sudah saya bangun di aplikasi Layup-nya. Di sini di demandnya itu terdapat ada rumah tangga, industri, bisnis sosial, pemerintah, dan layanan khusus. Kemudian pada bagian transformasi di sini terdapat dari sumbernya itu ada dua, yaitu PLN Grid yang terakhir data 2024 dan PL rawa bendungan yang datanya nanti akan keluar dari 2025 sampai 2050. Nah, kita langsung masuk ke bagian di demand. Bagian demand electricity, masing-masing sektor di sini sudah saya jelaskan tadi. Di sini data-data yang tadi artikel kita kan udah merangkum konsumsi listriknya. Di sini kita masuk ke analisis dulu. Ini kita lihat semuanya. Activity level di Alvarian.
Kondial skenario. Nah, ini basicnya di electricity. Nah, di sini kita terus variabel skenario alt, activity levelnya nah ini kita keluar semuanya. Nah, di rumah tangga ini presentasinya itu sekitar di tahun 2024 itu 45%, di industri 40%, di bisnis 9%, sosial 2%, dan pemerintah sekitar 2%. Terus kita lanjut ke hasil resultnya. Di result terus kita masuk ke soal layout, soal ke result final demand energy, final energy demand. Setelah mulai dijalankan deployasi kebutuhan energi listrik pada tahun 2024, kita perkecil skenario nya. Ini kita rubah ke gigawatt hour. Nah, kita bisa lihat pada tahun terdapat kebutuhan energi sekitar 132,8 gigawatt. Kemudian kebutuhan tersebut meningkat secara bertahap hingga mencapai 2022 ini sekitar 287 gigawatt hour. Nah, kita langsung masuk ke assumption, terus demand growth. Nah, di sini kita terdapat 3 skenario yang kita bahas tadi, ada bau, EPT, dan optimistik. Skenario pertama bau adalah bau atau business as usual, yaitu kondisi pengembangannya mengikuti pola dasar. Yang ini, terus yang EPT, energi baru terbarukan, yang memberikan porsi pengembangan energi terbarukan lebih besar. Dan sedangkan yang optimistik yang di sini, yaitu skenario dengan pengembangan PLTS yang lebih optimal. Terus kita masuk ke result hasil transformasi output biofuels. Nah, di sini transformasi terus feedback. Nah, di sini hasil simulasi menunjukkan bahwa semakin besar pengembangan PLTS, kebutuhan listrik yang harus dipenuhi oleh PLN menjadi lebih rendah. Pada tahun 2050, proyeksi PLN pada skenario bau sebagai besar sekitar 55 gigawatt. Gigawatt pada tahun 2050 mencapai 85 gigawatt. Pada skenario EPT sekitar 72 gigawatt ini, dan optimistik turun menjadi 46 gigawatt. Terus kita masuk ke hasil riset di output pivot yang berkaitan dengan solar PLTS nya. Kita bisa lihat di sini hasilnya seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, di sini masih sama karena pengembangan PLTS dari 25 sampai 25 kita akan menaikkan kapasitasnya secara bertahap. Terus selanjutnya kita harus masuk ke result transformasi, terus masuk ke capacity. Capacity di sini untuk melihat produksi energi. Penelitian ini juga melihat perkembangan kapasitas PLTS. Pada tahun 2050, kapasitas skenario bau mencapai 35 megawatt, 54 megawatt, dan skenario optimistik hampir mendekati 54 megawatt. Sedangkan pada bau ini kita di sekitar 35 megawatt. Nah, kita akan masuk ke artikel yang kita buat tadi di bagian hasil dan pembahasan data-data yang sudah saya rangkum menjadi satu di batas keuntungan bisa
lihat di bagian artikel yang nanti ada di QR, bisa kita lihat hasil di poster, hasil dan pembahasan. Nah, jika dibandingkan dengan ketiga skenario, hasil yang berbeda bau menghasilkan pengembangan PSS yang rendah. Skenario BT memberikan peningkatan pengembangan energi surya yang lebih besar, sedangkan skenario optimistik menghasilkan kapasitas dan PSS paling tinggi. Pada tahun 2025 2050, skenario optimistik menghasilkan kapasitas PLT sekitar 60,1 megawatt pada produksi listrik 86,3 megawatt. Pada saat yang sama, produksi listrik dari PLN berada pada sekitar 46 megawatt. Hasil ini menunjukkan bahwa pengembangan PLTS dapat meningkatkan kontribusi energi terbarukan sekaligus mengurangi kebutuhan pasokan listrik dari PLN. Lanjut kita bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan energi listrik Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dari 130 gigawatt pada tahun 2024 menjadi sekitar 211 gigawatt pada tahun 2050. Pengembangan PLTS Rawapening memiliki potensi untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem kelistrikan. Dari 3 skenario yang dianalisis, skenario optimistik memberikan hasil pengembangan presiden paling tinggi dengan kapasitas sekitar 60,1 megawatt dan produksi sekitar 86 megawatt pada tahun 2050. Pengembangan PLTS juga menyebabkan kebutuhan pasokan listrik dari PLN jadi lebih rendah. Nah, kita nanti secara bisa dilihat lengkap poster di sini. Ini sudah terdapat rangkuman yang sudah saya buat di poster. Dan apabila teman-teman ingin melihat artikel tadi yang secara penuh, bisa QR code artikel di bawah sini untuk bisa diunduh secara gratis free. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.